Halo, selamat datang di channel Bahtiar Class. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana caranya membuat username dan password di PHP MyAdmin atau XMPP ini. Nah, untuk membuat username dan password di PHP MyAdmin ini sangat erat kaitannya dengan database MySQL. Jadi sebenarnya kita akan membuat sebuah username dan password di MySQL. Nah, langkah-langkahnya seperti apa? Mari kita simak video berikut ini. Oke, kita sudah buka XMPP kita. Untuk masuk ke PHP MyAdmin, kita bisa klik menu di atas ini ya, paling kanan. Kita klik PHP MyAdmin. Nah, yang terjadi apa? Ketika pertama kali kita install dan kita mengetikkan PHP MyAdmin ini, otomatis kita akan langsung diarahkan ke halaman home dari PHP MyAdmin. Nah, kondisi seperti ini sangat rentan sekali tingkat keamanannya karena database nanti bisa mudah diakses oleh orang-orang yang tidak berhak. Nah, maka dari itu, biar lebih aman lagi, maka ketika kita mengklik PHP MyAdmin ini, kita diarahkan ke halaman login terlebih dahulu. Caranya seperti apa? Jadi, perlu diketahui di sini ketika kita menginstal XAMPP ini, nah ini terdiri dari beberapa folder ya. Di XAMPP ada folder ini. Nah, kita bisa ada di PHP MyAdmin, ada Tomcat, ada htdoc, ada FileZilla, dan macam-macam. Nah, agar nanti sewaktu kita klik PHP MyAdmin ini kita diarahkan ke halaman login, kita perlu edit file config yang ada di PHP MyAdmin. Kalian bisa klik PHP MyAdmin ini, terus kemudian cari file config inc.php ini. Kalian bisa edit di editor Notepad. Nah, di sini ada di baris ke-19 ya utamanya. Jadi ada authentication type-nya itu config. Nah, ini bisa kita ganti dengan cookies. Kita ganti cookies. Oke, setelah itu kita bisa save, terus kemudian kita di sini ya kita bisa logout lagi ya. Oke, ini error. Kita ini aja langsung ke sini, localhost, terus kemudian kita klik PHP MyAdmin. Oke, berarti ada yang salah. Sepertinya cookie ya. Kita ganti dengan kita hilangkan huruf S-nya ya. Terus kemudian ini kita refresh. Oke. Sebentar kita logout. Nah, saya ulangi lagi di sini ya, misalkan ini PHP MyAdmin, kita klik PHP MyAdmin. Di dalam PHP MyAdmin tadi langsung diarahkan ke halaman homepage-nya PHP MyAdmin. Nah, sekarang ada halaman loginnya sebelum masuk ke homepage-nya PHP MyAdmin. Karena ini belum kita rubah ya untuk password-nya, kita bisa langsung klik go ini untuk masuk. Oke, seperti itu. Baik, selanjutnya kita membuat sebuah database di mana database itu nantinya hanya bisa diakses oleh seorang user. Nah, bagaimana caranya? Kita buat database terlebih dahulu ya. Saya klik database di sini. Misalkan saya buat MyDB. Oke, saya klik create. Ya, ini ada database MyDB ini ya. Karena ini adalah user root, jadi user root ini bisa mengakses semua database. Nah, terus kemudian rencananya saya akan membuat sebuah user, namanya adalah myuser, di mana myuser ini hanya dapat mengakses database MyDB. Saya kembali lagi ke halaman home.
di halaman home di sini ada manajemen user ya. Kita bisa klik user account. Terus kemudian di sini kita bisa menambahkan user. Kita bisa klik add user. Nah, kita isi yang ini ya, login information ini ya. Kita isi dengan my user. Terus kemudian ini di hostname-nya ini kita default aja. Terus passwordnya kita samakan my user. Oke, kita ketik kembali my user. Oke, setelah itu kita ini default. Terus ini ya generate password ya. Jadi kalau misalkan kita dibuatkan passwordnya, kita bisa generate dari sini. Tapi kalau misalkan kita ingin tulis ya kita tulis saja. Oke, ini database user account ya, ini kita biarkan saja. Terus global privilege ini kita biarkan saja. Karena kalau ini kita centang semua ya sama saja usernya itu hak aksesnya sama dengan root. Padahal kita ingin buat user tersebut hanya bisa mengakses database MyDB ini. Jadi ini langkah ini yang di bawah ini kita skip. Langsung kita klik go. Oke, setelah itu kita klik go, kita bisa edit privilege-nya yang tadi. Nah, ini yang dimaksud dengan global privilege tadi. Ya, kalau ini kita centang semuanya, maka hak aksesnya sama dengan user. Tapi kalau kita hanya bisa mengakses database tertentu saja, kita bisa klik database ini. Ya. Di sini ada juga menu change password ya untuk mengganti password yang sudah kita tulis tadi. Terus kemudian di sini ada login information. Nah, login information-nya. Terus kembali lagi ke masalah database tadi, karena kita hanya memilih nggak semua database, maka kita bisa memilih database yang bisa kita akses. Kita klik MyDB ini, ya, terus kemudian kita klik go. Nah, dari sini kita bisa secara spesifik merubah ya privilege-nya ya dari user itu terhadap database MyDB ini. Nah, ini ada 3 macam ya privilege-nya. Ini sudah dikelompokkan sama PHP MyAdmin. Ada data, structure, dan administrator. Nah, administrator ini biasanya kaitannya dengan hak akses penuh ya. Hak akses penuh. Terus structure ini kaitannya dengan pembuatan tabel ya. Bisa drop tabel, bisa create tabel dan lain sebagainya. Macam-macam. Nah, kalau data ini dia khusus menginsertkan saja. Jadi di sini kita bisa dapat dengan mudah mengatur privilege-nya. Kita mau yang mana? Ataukah mau dia hanya bisa menginsertkan data, ataukah dia hanya bisa create data, dan lain sebagainya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya di sini, tujuannya adalah untuk meminimalisir pencurian data. Dalam hal ini adalah keamanan data itu terproteksi. Ya. Oke, anggaplah kita hanya ini ya, kita hanya bisa mengakses data dan strukturnya. Jadi user tadi hanya bisa membuat tabel dan memasukkan data di dalam tabel. Oke, 2 ini kita centang, terus kemudian kita bisa klik go. Oke, untuk my user ini sudah kita editkan privilege-nya dan kita sudah buat. Nah, sekarang kita bisa coba ngetes ya, apakah memang benar-benar my user ini hanya dapat memanage database MyDB aja. Nah, saya buka incognito aja di sini. Saya ketikkan localhost. Terus kemudian di PHP MyAdmin. Nah, di sini muncul PHP MyAdmin. Tadi namanya adalah my user, passwordnya adalah my user. Oke, kita klik go di sini. Baik, kita sudah masuk ke halaman
home dari phpMyAdmin, di mana di sini tadi user yang masuk itu adalah my user. Nah, seperti yang telah tadi kita setting di awal, bahwa user ini hanya bisa mengakses MyDB. Nah, ini yang terbukti lah. Terbukti, jadi menu yang ada di samping kiri ini yang muncul adalah hanya MyDB. Berbeda tadi dengan user root, di mana dia user root itu dia mempunyai hak akses yang banyak, yang full, di mana semua database bisa diakses. Nah, dengan cara seperti itu kita memberikan hak akses atau privilege kepada user tertentu, dan pembatasan untuk mengakses database, kita bisa memproteksi data. Artinya data itu hanya benar-benar bisa diakses oleh user yang memang berhak mengaksesnya. Baik, saya rasa seperti itu untuk materi kita kali ini. Kita jumpa lagi di materi berikutnya. Terima kasih.